Desa adat Bongan Puseh, Desa Bongan, Kabupaten Tabanan selama ini dikenal sebagai daerah pertanian sawah dan kebun sayur. Potensi ini belum tergarap dengan maksimal sehingga belum memberikan efek ekonomi secara signifikan terhadap masyarakat Bongan Puseh. Desa adat Bongan Puseh selama ini memang tidak memiliki potensi pendapatan. Hal ini membuat prajuru desa adat bersama para tokoh adat Bongan Puseh berupaya mencari potensi pendapatan bagi desa maupun masyarakat setempat. Sementara potensi yang ada terutama sayur mayur belum tergarap secara maksimal dan masih mengandalkan pemborong yang datang ataupun dijual ke luar desa. Desa adat Bongan Puseh yang terdiri atas 6 banjar adat tersebut berencana membangun pasar desa atau pasar tradisional untuk memberi ruang bagi krama adat yang hendak menjual hasil produksinya dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan milik Pemprov Bali sudah diizinkan untuk dijadikan lokasi pasar desa. Sayangnya, pandemi COVID-19 ini membuat rencana tersebut tertunda. Bendesa Desa Adat Bongan Puseh I Gusti Putu Sukarate menjelaskan, dari 834 kakak krama adat, sebagian besar masih bergelut di sektor pertanian. Bahkan komoditi yang cukup dikenal yakni sayur mayur seperti kangkung dan gondebongan yang terkenal tersebut tidak terasa pahit ketika dimasak. Hanya saja kondisi saat ini, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap penghasilan para petani. Belum lagi petani padi juga sebagian besar mengalami gagal panen lantaran serangan hama tikus. Pada musim saat ini, akibat pandemi COVID-19 dan serangan hama tikus, sebagian besar petani padi di Bongan Puseh tidak memiliki penghasilan. Sedangkan untuk sayur mayur, para petani masih bisa bertahan. Meski demikian, semangat prajuru desa adat didukung oleh krama setempat untuk bisa meningkatkan perekonomian khususnya di desa adat Bongan Puseh sangat tinggi. Salah satunya dengan rencana pendirian pasar desa di lahan milik pemerintah Provinsi Bali seluas 25 are. Dengan adanya Perda 4 tahun 2019, desa adat diberikan wewenang menggunakan lahan milik Pemprov Bali dengan syarat untuk kepentingan desa adat. Terkait hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster sudah menyetujui peminjaman lahan untuk dijadikan pasar desa. Hanya saja karena terkendala wabah COVID-19 yang melarang adanya kerumunan, sehingga rencana tersebut harus tertunda. Bendesa I Gusti Putu Sukarate optimis pembangunan pasar desa bisa mulai dikerjakan pada tahun 2021 mendatang karena antusiasme dan dukungan krama sangat luar biasa. Niat pertama, ngaturang ayah ring desa adat Bongan Puseh. Ngaturang ayah itu siap antara skala dan niskala. Di sanalah kunci puin kami bersama 8 orang beserta Sabo Desa, Kerto Desa 10 orang. Berarti kami yang ada di Desa Adat Bongan Puseh jumlahnya 18 orang. Sabo Desa jumlahnya 5 orang, Kerto Desa 5 orang, prajuru Desa Adat Bongan Puseh 8 orang. Terkait masalah potensi yang ada di Desa Adat Bongan Puseh, pertama kali di Desa Adat Bongan Puseh ini masih hampir 80% bergelut di bidang pertanian. Petani kita yang ada di Desa Adat Bongan Puseh ini semangatnya luar biasa. Di samping situasi kena musibah COVID-19 ini, juga musibah petani kita hama tikus, tapi tidak surut-surutnya dia pingin maju untuk menyukseskan keluarganya masing-masing. Antara lain potensinya yang ada di Desa Adat Bongan Puseh yaitu pertama selain padi, kedua itu menanam sayur mayur. Sayur mayur yang ditanam itu adalah sudah terkenal sekali di seluruh Bali. Ini sayur mayur yang ada di Bongan itu adalah sayur mayur gondonya yang sudah ciri khas di Desa Adat Bongan Puseh. Kami bersama prajuru desa adat beserta Sabo Desa, Kerta Desa tidak henti-hentinya berkoordinasi tetap membuat program-program. Salah satunya program yang kami akan canangkan pertama ini adalah membangun pasar desa adat
Bongan Pusah, tapi sampai saat ini belum kami bisa bangun karena baru tahun ini saya mendapatkan lahan. Mendapatkan lahan yang dimiliki, sebetulnya lahan itu adalah milik pemerintah Provinsi Bali. Mengacu kami melihat ada turunnya Perda nomor 4 tahun 2019, kekayaan Pemprov Bali yang ada di wewidangan desa adat, dimanapun di widangan desa adat dimanapun, boleh dimohonkan oleh desa adat bersangkutan, asalkan peruntukannya untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Maka dari itulah kami dengan Sarbo Desa, Kerta Desa, Prajuru Desa Adat, beberapa tokoh yang kami ada ajak urun remuk. Jadinya sepakat memohon tanah yang dimiliki oleh Pemprov Bali itu. Astungkara sudah di ACC oleh Bapak Gubernur kita, jadinya kami sudah sepakat akan membangun pasar tradisional itu. Nah, mudah-mudahan karena terkendala dengan situasi sekarang ini COVID ini, kami tapi niat tidak henti-hentinya akan membangun desa kita. Mudah-mudahan 2021 pasar desa adat Bongan Pusah sudah bisa kami wujudkan, walaupun dengan modal seadanya saja gitu. Pertama-tama kami memberikan apresiasi luar biasa kepada Bapak Gubernur kita yang sekarang ini, bahwa begitu intennya memperhatikan desa adat seluruh Bali. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih, memberikan apresiasi terkait program Bapak Gubernur kita Nangun Satkerti Loko Bali. Kami sudah sepakat, sudah sesering sekali setiap ada hajatan, setiap ada momentum saya ketemu dengan masyarakat kami saat ada persembayangan bersama. Sebelum ada COVID ini selalu saya mendengungkan program-program Bapak Gubernur kita untuk mendukung, sangat mendukung program beliau. Itu yang kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat kami yang ada di Desa Adat Bongan Pusah ini. Begitu banyaknya perhatiannya Bapak Gubernur kita, pemerintah kita yang ada di Bali, baik itu Provinsi Bali, kabupaten, kepada desa adat, tetap harapannya, tetap mohon juga dibantu program-program desa adat yang ada di Bali, khususnya Desa Adat Bongan Pusah ini. Dan mohon juga selalu mohon kepada Bapak Gubernur kita, pemerintah kita yang ada di Bali, baik itu kabupaten, petunjuk-petunjuk supaya apapun aturan-aturan dari gubernur, dari kabupaten, kami tetap mengikuti. Dan kebetulan sekarang desa adat kami yang ada di Bali, khususnya desa adat ini sudah mempunyai kepala dinas. Itu sebetulnya lebih semangat lagi saya ngaturang ayahnya di desa adat, karena ada sudah saya meminta petunjuk-petunjuk dengan atasan-atasan yang sekarang ini disebut PMA, pemajuan. Meski tertunda karena situasi pandemi saat ini, Gusti Sukorata menambahkan, prajuru desa adat masih terus melakukan pendataan terkait potensi pertanian yang masih produktif. Potensi pertanian perlu dijaga agar tetap bertahan di tengah gerusan perkembangan kawasan pemukiman. Wilayah desa adat seluas 325 hektar, seiring perkembangan zaman tentunya tidak mungkin bertambah luasnya, tetapi justru berkurang. Disinilah nantinya diperlukan koordinasi dengan menggandeng Sabadesa dan Kertadesa dalam mengatur tata ruang pembangunan perumahan yang masuk ke desa melalui hasil paruman dan prarem. Di tengah masa pandemi saat ini, sejumlah krama yang sebelumnya sempat bekerja di sektor pariwisata juga mulai beralih ke pertanian dengan memanfaatkan lahan yang ada. Mereka yang punya tegalan atau tebel sudah mulai menanam pisang dan ketela. Semakin banyak tegalan yang dimanfaatkan secara produktif, kondisi ini sangat luar biasa. Semua krama tidak pantang menyerah menghadapi situasi seperti saat ini. Sukma dan Juliana.